Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ولو أنهم أنهم أقاموا أقاموا التوراة التوراة والإنجيل والإنجيل وما أنزل إليهم بهم لأكلوا من فوقهم وما وما أنزل أنزل إليهم من إليهم من ربهم ربهم لأكلوا من لأكلوا فوقهم ومن ومن تحت أرجلهم بأرجلهم ومن تحت أرجلهم منهم مقتصدة ومن ومن تحت تحت أرجلهم أرجلهم أمة مقتصدة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها أيها الرسول الرسول بلغ ما ما أنزل إليك إليك من من ربك ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن وإن لم لم تفعل تفعل فما بلغت رسالته رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين والله والله يعصمك يعصمك من من الناس الناس إن إن الله الله لا لا يهدي يهدي القوم الكافرين الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء قل يا أهل أهل الكتاب الكتاب لستم لستم على على شيء شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل حتى تقيموا تقيموا التوراة التوراة والإنجيل والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم
أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون لا تهوى
فريقا كذبوا فريقا يقتلون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك بارك على رسول الله الله وآله الأطهار على رسول الله وآله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bapak Ibu semuanya, kita mengaturkan terima kasih, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Salih dari Singapura. Semoga Allah SWT senantiasa mengangkat derajat beliau di bumi dan di langit. Amin, amin. Ya Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca Al-Quran, semoga dengan ayat-ayat yang Bapak Ibu baca, Allah SWT memenuhi kekurangan-kekurangan Bapak Ibu semuanya dan berikan kesehatan yang lebih baik. Dan begitu juga diberikan penjagaan dari berbagai macam sisi. Amin. Kita teruskan surat Al-Maidah kita. Surat Al-Maidah adalah surat yang kelima dalam urutan mushaf yang ada. Al-Maidah artinya hidangan. Ini adalah cerita tentang murid-murid Nabi Isa ketika minta makanan dari langit. Surat ini turunnya di Madinah dan jumlah ayatnya adalah 120. Tadi kita sudah baca sampai ayat 70. Terakhir kita telah sampai ayat 65. Tadi kita sudah nonton ini, bagaimana orang-orang di luar sana pun juga memberikan penilaian begitu buruk terhadap Israel melakukan genosida. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Dan seandainya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, lakaffarna anhum, maka pasti akan kami hapuskan dari mereka sayiatihim, kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka. Jadi artinya yang masa lalu Allah biarkan, artinya tidak perlu diperkarakan kalau mereka beriman dan bertakwa. Wala adkhalnahum jannatin na'im, dan kami pasti akan masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi artinya menjelaskan kepada kita bahwa ahli kitab itu, ahli Taurat, ahli Zabur, ahli Injil sama saja dengan kita. Kalau mereka benar-benar beriman dan bertakwa berdasarkan ajaran kitab suci mereka, pasti kita akan bertemu. Jadi bisa saja Yahudi, Nasrani, Islam, kalau sama-sama beriman dan bertakwa pasti akan ketemu di titik tengah. Yaitu, dan titik tengah itulah yang beri nama keselamatan Islam. Dan apa yang ada pada mereka ada pada kita. Tetapi apa yang ada pada kita tidak semuanya ada pada mereka. Artinya awalnya ada seperti sholat, puasa, tapi sekarang sudah tidak ada secara sistematis. Sekarang kita masuk pada ayat 66. Walau annahum aqamut Taurat wal Injil. Jadi kata-kata hum di sini, hum ini adalah mereka ahli kitab tadi. Jadi andai kata hum, mereka itu, ya. Dan seandainya mereka itu aqamut Taurat wal Injil, menegakkan, aqamu itu menegakkan Taurat dan Injil, Taurat dan Injil. Apa artinya menegakkan? Artinya mengembalikan Taurat pada aslinya semuanya. Kalau seandainya mereka semuanya menegakkan Taurat yang asli, Injil yang asli, wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan apa saja yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka. Jadi kalau seandainya mereka melaksanakan dengan konsekuen dan konsisten
Taurat mereka, Injil mereka, artinya sesuai dengan yang diturunkan kepada Nabi Musa. Injil sesuai dengan yang diturunkan kepada Nabi Isa. Wa ma unzila ilaihim, dan apa saja yang diturunkan kepada mereka mirabi dari Tuhan mereka. La akalu min fawqihim, niscaya mereka akan makan. Jadi Allah menjamin sebetulnya Bapak Ibu sekalian ini. Allah menjamin kita punya kehidupan. Kalau kita semuanya mempelajari kitab suci, lalu menegakkannya dalam kehidupan kita, Allah menjamin ini. Lah kalau pasti mereka akan mendapatkan makanan, atau pasti mereka bisa makan. Makanannya akan datang min fawqihim, dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan dari bawah kaki mereka. Jadi dari atas mereka min fawqihim, dan dari bawah kaki mereka. Dan ini juga mirip dengan Al-Quran, sama juga. Jadi Al-Quran juga kalau kita tegakkan sama juga. Di ayat lain dikatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Seandainya mereka penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, maka pasti akan kami turunkan keberkahan kepada mereka dari langit dan dari bumi. Nah, begitu juga di sini. Kalau seandainya mereka itu menegakkan Taurat, menegakkan Injil, kita bisa ganti juga seandainya umat Islam menegakkan Al-Qur'annya dengan benar, maka pasti akan kami berikan rezeki kepada mereka. Mereka pasti akan dengan gampang makan. Rezeki itu bisa datang dari langit, dari atas kepala mereka. Hujan yang mencukupi, temperatur yang cocok. Wa min tahti arjulihim, dan dari bawah kaki mereka itu tanah yang subur. Jadi bisa saja curah hujan yang mencukupi dan tanah yang subur. Jadi Allah menjanjikan kalau kita semuanya beriman dan bertakwa atau menegakkan kitab suci, Allah janjikan seperti itu. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa kesulitan dalam kehidupannya, salah satu yang harus kita cari adalah apakah kita telah mendekatkan diri kepada kitab suci Al-Quran. Karena ayat ini memberikan jaminan siapa saja yang mendekatkan diri kepada kitab suci, bahkan pengikut Taurat dan Injil di sini pun dikatakan selama mereka menegakkan kitab suci mereka, maka Allah pasti akan berikan makanan kepada mereka dari atas kepala mereka dan dari bawah kaki-kaki mereka. Ini sama saja dengan kata-kata wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang beriman kepada Allah, bertakwa, maka pasti Allah akan berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka dan berikan jalan keluar. Jadi Allah mengatakan la akalu, pasti akan. Ini pakai lam taukid di sini Pak sekalian. Pasti ini niscaya mereka akan makan, mendapatkan makanan yang awalnya dari langit ataupun dari bumi, dari matahari yang mencukupi, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Begitu juga dengan hujan yang mencukupi, tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak merusak tanaman juga. Kalau terlalu sedikit merusak tanaman juga. Min tahti arjulihim, dari bawah kaki-kaki mereka. Dan Allah mengatakan minhum, di antara mereka. Jadi humnya di sini kembali lagi seperti di sini. Jadi minhum, di antara mereka, di antara ahli kitab itu ummatun muqtasidatun. Ada satu umat muqtasidatun yang yang mengikuti agama dengan benar. Muqtasidah di sini diartikan pertengahan. Muqtasidah sebetulnya bisa diartikan juga dengan mirip, karena ekonomis itu artinya tidak memboros dan tidak pelit, itu namanya ekonomis. Nah, muqtasidah ini kita artikan dengan ekonomis, karena ekonomi juga disebut dengan iktisaduna, itu adalah sistem ekonomi kami, namanya iktisaduna. Jadi minhum ummatun muqtasidatun, di antara mereka ada satu umat yang muqtasidatun. Muqtasidatun kalau kita kaitkan tadi di atas ini adalah orang-orang, terutama ahli kitab, yang bersegera mengikuti tadi ayat di atas, yaitu beriman dan bertakwa. Kan dikatakan walau annahum, seandainya mereka itu beriman dan bertakwa. Nah, maka muqtasidatun di sini adalah beriman dan bertakwa, sehingga tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Penyakitnya agama ini kan bisa ekstrim kanan, bisa ekstrim kiri.
Kalau misalnya agama hanya diambil dari sisi sosialnya, kita bisa menjadi ekstrem kiri. Tapi kalau agama hanya diambil dari sisi ritualnya, kita bisa jadi ekstrem kanan. Nah, makanya kita katakan bahwa agama ini, Islam ini, empat sisinya sebetulnya, bukan cuma dua. Yang pertama adalah sisi intelektual, sisi pikiran, sisi intelek. Yang kedua kemudian sisi spiritual, rohani. Yang ketiga kemudian sisi ritual, amalan-amalan. Yang terakhir adalah sisi sosial. Jadi Islam itu empat sisi, sama dengan Ka'bah juga empat sisinya. Nah, kesempurnaan Islam itu ketika kita mengetahui, memahami, dan mengamalkan empat sisi tersebut. Kalau empat sisi itu kita amalkan, nah itu yang sudah kafah. Udkhulu fis silmi kafatan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Jadi di antara mereka minhum ummatun muqtasidatun. Ada umat yang pertengahan yang selalu menjaga sikap tengah, iktisad, selalu menjaga sifat ekonomis. Jadi ekonomis itu sama dengan muqtasidatun. Kalau pertengahan kan sebetulnya adalah wasata. Kita sudah bahas kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi ini mirip juga ummatan wasata ataukah umatun muqtasidatun. Umat wasata itu adalah posisinya kepada manusia, yaitu sebagai wasit. Wasata itu wasit kepada seluruh manusia, seperti dalam ayat kuntum khaira ummatin ukhriyat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, itu adalah fungsinya sebagai wasit. Tapi kalau fungsinya ke dalam diri, maka disebut dengan muqtasidatun. Wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Dan kebanyakan mereka, katsirun minhum dari antara mereka, sa'a ma ya'malun, melakukan amal yang buruk. Sayang sekali kata ayat ini. Jadi kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa, apalagi kemudian menegakkan Taurat dan Injil, maka Allah jamin kehidupan mereka dari bawah dan dari atas mereka. Dari bawah kaki mereka dan dari atas kepala mereka. Dan memang ada yang melakukan itu dengan baik, tetapi kebanyakan di antara mereka melakukan amalan yang paling buruk, seperti contohnya menjajah, mengkolonisasi, lalu kemudian melakukan pembunuhan, pembantaian di berbagai tempat, termasuk sekarang kita saksikan di Timur Tengah. Itu semuanya adalah sa'ama ya'malun, adalah seburuk-buruk perbuatan yang mereka kerjakan. Ya. Ini kita lihat perbandingannya di sini di surat Al-Jum'ah. Ya. Ini kita lihat tadi adalah ya orang-orang yang ahli Taurat dan Injil. Tapi mereka tidak menegakkan. Makanya kan Tuhan mengatakan seandainya. Lau itu seandainya. Kata seandainya itu kan menunjukkan tidak. Jadi kata seandainya menunjukkan mereka tidak menegakkan Taurat dan Injil. Nah, Allah mengatakan di sini, matalul ladzina humilut Taurat. Perumpamaan orang-orang yang humilut Taurat. Terpikulkan padanya Taurat. Humilu itu dipikulkan. Kita artikan terpikulkan padanya Taurat. Karena mereka mengaku mengimani Nabi Musa dan kitab Tauratnya. Summalam yahmiluha, lalu kemudian tidak melaksanakannya. Jadi terpikulkan padanya Taurat, tapi sebetulnya dia tidak memikulnya. Sebetulnya kan pasti bukan memikul secara fisik maksudnya di sini. Karena siapa yang dipikulkan kepada Taurat, ya tentu dia memikulnya. Tapi di sini dikatakan humilut Taurata summalam yahmiluha. Dipikulkan kepadanya Taurat, tapi dia tidak memikulnya. Artinya dibebankan kepadanya, tapi tidak menjalankan beban tersebut. Humilut Taurata summalam yahmiluha. Apa kata Allah? Kamatsalil khimar, perumpamaan orang seperti itu. Ini Taurat kan berarti pengikut Taurat, yaitu Yahudi. Maka kalau mereka mengimani Taurat tetapi tidak memikul, tidak melaksanakan Taurat itu dengan sungguh-sungguh, maka perumpamaan mereka adalah seperti al-khimar, keledai. Hewan yang mirip kuda itu. Keledai, kuda, bagal itu mirip. Zebra juga mirip. Jadi lam yahmiluha kamatsalil khimari yahmilu asfaran. Siapa yang mengimani Taurat dan siap memikulnya, mengimani artinya siap memikul, tetapi ternyata dia tidak mengamalkannya, dia tidak memikulnya dengan sebaik-baiknya, maka perumpamaan mereka adalah dibaratkan seperti seekor keledai yahmilu asfara, yang memikul beban yang tebal. Yang tebal itu maksudnya buku-buku yang tebal.
mereka memikul buku-buku yang tebal. Ya, bagaimana kalau keledai memikul buku-buku yang tebal? Apakah ada maknanya itu buku-buku? Jawabannya tidak. Ya, bahkan kalau keledai dipikulkan padanya buku-buku dan sampai di suatu sungai, lalu kemudian merasa panas, dia pasti akan turun ke bawah, mandi bersama dengan bawaannya tersebut, buku-bukunya tersebut. Nah, begitu juga lah orang-orang yang punya kitab suci, punya buku banyak, tetapi tidak diamalkan, tidak diterima sebagai sebuah amanah yang mulia. Maka mereka seperti orang memikul buku-buku tebal. Asfara itu kitab-kitab yang tebal. Ya. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzabu. Dan Allah katakan inilah perumpamaan yang terburuk. Bayangkan mereka atau kita diibaratkan dengan keledai. Keledai yang memikul beban. Ya. Keledai yang memikul beban itu, apalagi buku-buku tebal kan tidak ada maknanya. Kita kasih semua buku filsafat, buku ekonomi, buku bahasa, berbagai macam bahasa. Kita pikulkan di atas keledai, apakah ada maknanya? Jawabannya tidak. Bagi keledai itu hanyalah beban saja, karena kalau tidak ada beban itu, maka saya akan merasa ringan, kata si keledai. Jadi lebih baik tidak dipikul. Nah, Allah mengatakan orang yang terpikulkan padanya Taurat, lalu tidak memikulnya dengan sungguh-sungguh, maksudnya tidak mempelajari dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, maka perumpamaan mereka itu seperti keledai yang memikul juga buku-buku yang tebal. Biasa masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Dan itulah perumpamaan yang paling buruk. Biasa itu paling buruk, sangat buruk. Misal itu perumpamaan. Dan itulah perumpamaan yang paling buruk terhadap satu kaum. Kaum yang mana? Alladzina kadzabu bi ayatillah. Yaitu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Yang akan diganti berdasarkan surat Al-Maidah 54 yang kita sudah lewati. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu mayartada minkum an dini fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya, jadi menggunakan kata-kata biqaumin, satu kaum. Dan kaum yang akan diganti inilah yang disebut dengan bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah. Kenapa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah SWT, yang Nabi juga melaporkan mereka menjauh daripada Al-Quran. Ketika Nabi berbicara tentang menjauh daripada Al-Quran, umatnya menggunakan kata qaumi juga. Dalam surat Al-Furqan ayat 30 dikatakan, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya. Jadi perumpamaan yang paling buruk itu adalah bagi kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ingat, kalian namanya perumpamaan di dunia, nanti di akhirat beneran. Wallahu la yahdil qaumaz zalim, dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Nah, gimana sekarang kita lihat sini tadi kata kaum. Bisa masalul kaum. Kemudian muncul kaum lagi. Ya, kalau di sini tadi dikatakan perumpamaan paling buruk bagi kaum seperti itu, dan di sini kaum itu bahkan telah tertutup. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Mereka telah melakukan kezaliman baik terhadap dirinya ataupun terhadap sesama, maka Allah mengatakan la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim seperti itu. Ya. Jadi itu tadi adalah ayat 66. Jadi Allah mengatakan wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Sayangnya banyak di antara mereka yang tidak mengerti perbuatannya sehingga melakukan perbuatan yang paling buruk. Sa'a ma ya'malun. Ayat 67. Ini Bapak Islam peristiwa Ghadir Qum. Ayat berikut, ayat 67, kita akan bicara tentang Ghadir Qum. Karena para ahli tafsir, ahli nuzulul Quran, asbabun nuzul maksudnya, mengatakan bahwa turunnya ayat berikut ini, ayat 67, adalah ketika Nabi berjalan pulang dari Mekah ke Madinah setelah menunaikan haji wada. Lalu kemudian di dalam perjalanan itu sampai di sebuah wadi yang namanya Ghadir Qum. Lalu kemudian di sana Allah menurunkan ayat yang akan kita baca berikut ini. Tentang pentingnya menyampaikan risalah, menyampaikan apa yang Allah turunkan, dan kalau tidak menyampaikannya, bahkan Nabi mengatakan mengancamnya. Fa'ilam taf'al fama balagta risalah. Kalau kamu tidak melaksanakannya Muhammad, berarti risalah tidak sampai.
Apakah itu? Nah inilah kemudian sampai di Ghadir Qum, Nabi kemudian menyuruh membikinkan tempat yang tinggi ini. Tempat yang tinggi seperti ini, baru kemudian setelah Nabi salat zuhur nih, ini banyak sekali kita lihat ini. Diperkirakan berdasarkan riwayat, ada 124.000 sahabat. Jumlah paling sedikit dalam berbagai riwayat adalah cuma 70.000-an orang. Itu yang paling sedikit, 70.000 orang. Dan itu make sense, karena ini adalah haji wada. Nabi telah menunaikan ibadah haji terakhir di Mekah. Setelah itu kemudian berpencarlah orang-orang kembali ke kampung halamannya. Tetapi ketika Nabi sampai di Ghadir Qum, turun ayat itu, yang ayat berikut nantinya. Yang mengatakan, ya Rasul balik ma'unzilika min rabbik. Sampaikan apa yang diturunkan dari Tuhanmu. Nah, lalu kemudian sampai di sana, Nabi kemudian mengutus utusan-utusan yang sudah berjalan terus ke arah Madinah, suruh balik. Yang arah ke tempat lain juga suruh baru balik. Sementara mereka masih ada di belakang di Madinah, di Mekah, Nabi menyuruh juga mengirim utusan ke sana untuk meminta supaya masih ada di Mekah mempercepat langkahnya menuju ke Ghadir Qum. Karena Nabi menunggu di sana. Dan Ghadir Qum tidak perlu dibikinkan peta atau mapnya pada saat itu, karena tempat itu sangat terkenal bagi siapa saja yang suka melancong, suka safar. Ya, namanya Ghadir Al-Qum. Nah, pertanyaan di mana letaknya itu Ghadir Qum? Nah, kita lihat dulu petanya Mekah di sini. Petanya Saudi ya. Ini kita lihat dulu petanya Saudi ya. Ini adalah Riyadh, bagian gurun. Ini Najran yang berbatasan dengan Yaman, makanya keadaan Najran itu dengan Yaman. Kemudian Asyir, kemudian Mekah, ini Mekah di sini. Kemudian ini Madinah nih, jadi ini Mekah, Madinah. Jadi ini Mekah, Madinah yang ini warna kuning. Jadi Madinah. Jadi Nabi berjalan dari Mekah kembali ke Madinah. Ya. Yang jauh dari sana Tabuk. Kita masih ingat perang Tabuk ini. Sudah dekat dengan Laut Merah yang ada di sini, bukan Laut Merah yang ini. Laut Merah yang kecil ini. Yang dipakai Israel untuk bongkar muat barang ya di pelabuhan Eila namanya. Itu di sini tempatnya. Nah, jadi inilah kurang lebih petanya. Nah, kemudian di mana letaknya ini tadi Ghadir Qum? Yang pasti antara Mekah dan Madinah kan? Karena kan Nabi telah menunaikan ibadah haji terakhir, haji wada. Lalu kemudian bergerak kembali ke Madinah. Nah, ini kurang lebih seperti inilah. Ya. Ini dia. Ini tadi adalah Mekah, ini Mekah. Ya. Ini adalah Ghadir Qum. Ghadir Qum ini hampir pertengahan. Ini sebetulnya tempatnya di sini sebetulnya ini yang dikasih tanda panah ini. Tempatnya sini, dekat ke pinggir laut. Nih, jadi perjalanannya dari Mekah sini ke sana nih. Arahnya nih, tepi-tepi sini. Karena di sini kan gurun nih. Tapi kalau kita tarik garis lurus, ya, kalau ditarik garis lurus begini, maka kita lihat ini dari Mekah ke Ghadir Qum 170 km. Ya. Jadi dari Mekah ke Ghadir Qum itu 170 km. Bapak bisa bayangkan. Kalau tidak langsung, ya tentu muter ke sini. Perjalanan dari sini seperti jalurnya dari sini, baru Ghadir Qum ini kan dari sini ke sini. Ya, mungkin 200-an kilometer. Kalau dari sini memutar 200-an kilometer. Nah, kemudian dari Ghadir Qum ke Madinah, ini garis lurusnya juga. Kalau ditarik garis lurus, ya sekitar 190 km. Kalau dikasih garis lurus ini 190 km. Nah, kalau dari sini berputar-putar, ya tentu mungkin sekitar 200-an kilo juga. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah kurang lebih panahnya Ghadir Qum. Jadi Ghadir Qum di sini. Ya. Jadi kalau kita tandain ini Ghadir Qum ini. Ya. Nah, Ghadir Qumnya di sini nih. Ya, seperti itu. Nah, jadi jalan dari sini ke sini, Nabi memanggil yang di belakang sini supaya dipercepat jalannya. Nabi menunggu sini sampai 3 hari 3 malam. Ya, terakhir ketika dia berkhutbah, dan dalam khutbahnya nanti akan disebutkan ayat berikut ini, dan setelah selesai pengangkatan Ali di sana, lalu kemudian mereka semuanya mengucapkan selamat kepada Sayyidina Ali sampai dikatakan malam hari. Sedemikian panjangnya, orang bayangkan
120.000 orang semua yang mengucapkan salam, musafah, mengucapkan bayat juga. Ya. Jadi ada Mekah, Ghadir Qum, dan Madinah. Jadi hampir di tengah-tengah kalau lihat jaraknya, 170, 190. Nah, kita lihat ayat berikut ini. Nah, inilah tadi ayat yang kita bicarakan, yang turun di Ghadir Qum. Jadi ketika Nabi tadi on the way menuju ke Madinah dan sampai di Ghadir Qum tadi, maka kemudian turun ayat ini. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balik ma unzil alaika, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Min rabbika, dari Tuhanmu. Jadi balik, ini perintahnya adalah balik. Ini kata kerja perintah. Balik, sampaikanlah. Kata-kata ma apa unzil yang telah diturunkan kepadamu min rabbika. Apa yang diturunkan kepada Muhammad, apa yang diturunkan kepada Nabi. Ya. Kalau dikatakan Al-Quran, ini sudah terlambat. Semua ahli tafsir sepakat bahwa surat Al-Maidah adalah surat terakhir dalam Al-Quran. Dan peristiwa ini juga diakui. Peristiwa Ghadir Qum kan diakui di berbagai macam riwayat. Bahwa kejadian ini adalah setelah Nabi Haji Wada. Nah, setelah Nabi Haji Wada kan cuma berjarak 3 bulan dia meninggal dunia. Artinya apa? Kalau yang dimaksud di sini menyampaikan Al-Quran kan sudah sangat terlambat. Jadi kalau dikatakan ma'unzila ilaika diartikan dengan Quran itu sangat terlambat murabik. Ya, Al-Quran secara keseluruhan maksud kita. Maksud kita di sini Al-Quran secara keseluruhan disampaikan itu sudah terlambat. Nabi umurnya tinggal 3 bulan lagi. Bagaimana bisa menyampaikan Al-Quran sedemikian tebalnya 3 bulan? Ya. Tidak mungkin. Apalagi sampai pelaksanaannya, prakteknya, ajarannya, dan sebagainya. Tata cara yang berkenaan dengan ibadah di dalamnya. Jadi tidak mungkin kalau yang dimaksud situ rasanya adalah kitab suci Al-Quran. Karena waktunya sudah sangat sedikit. Lalu kalau begitu apa yang dimaksud di dalam ma'unzila ilaika di sini? Ya kembali tadi kepada surat ini. Kembali kepada surat Al-Maidah. Ya. Yang kita sudah bahas sebelumnya. Karena di ayat 51 ini, ingat 51. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda. Wah, Yahudi kan? La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Orang beriman janganlah jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Nah, kita tanya, lalu siapa wali kita? Nah, Allah mengatakan, innama, hanya saja waliyukum. Artinya janganlah milih Yahudi dan Nasrani sebagai wali kalian, karena hanya saja wali kalian itu adalah Allah. Waliyukumullah, wali kalian adalah Allah, wa rasuluh, dan rasulnya. Jadi wali kalian itu adalah Allah, rasulnya, dan ini dadanya lagi, walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Alladzina yuqimunas shalah, yang ketika sedang salat, yu'tunaz zakah, mengeluarkan zakatnya, wahum rakiun. Jadi ini spesifik. Mana ada orang sedang ruku di dalam salat membayar zakat? Tidak ada pernah kejadian. Kejadian ini hanya terjadi pada satu orang, dan orang itulah yang menjadi asbab turunnya, asbabun nuzul daripada ayat ini. Ya. Ayat 55 ini. Yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika sedang salat di masjid Nabi, lalu kemudian ada peminta-minta masuk, tidak ada yang kasih, maka datang kepada Ali yang sedang salat sunat, lalu kemudian memberikan isyarat untuk menarik cincinnya. Maka itu dengan berzakat. Zakat itu kan bagian daripada sedekah. Jadi wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un, ketika sedang ruku. Ya. Jadi kondisinya pada saat itu sedang ruku, bukan duduk. Ya. Nah, jadi ini adalah yang dimaksud di sini. Sampaikanlah. Kenapa? Karena hanya dengan menyampaikan ini, Islam hanya akan menang seperti dalam ayat ini. Wa may yatawallallah, siapa yang sudah berwilayah kepada Allah, Rasulnya, dan orang beriman tadi, fa inna hizballah, maka dialah hizbullah. Dan hizbullah itulah yang akan menang, humul ghalibun. Jadi sudah jelas. Kalau mau menang, ya menghadapi pertarungan dalam tanda petik, peradaban sesama umat manusia ini, ya caranya adalah menjadi hizbullah, berwilayah kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang beriman. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Jadi inilah jawaban Allah SWT kepada kita yang ingin mencapai kemenangan. Ya. Jadi kalau kita tidak begini, ya tidak bisa mencapai kemenangan. Ya. Ini adalah surat Al-Imran. Ya. Nah, jadi itu adalah ayatnya.
Jadi itu ayat 5 yang dimaksud disampaikan. Maksudnya ayat 55 ya. Ayat 5, surat 5 ayat 55. Supaya jangan supaya jangan melanggar ayat 51. Maka dikatakan ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balik ma unzila ilaika. Sampaikanlah apa yang disampaikan kepada mirabik dari Tuhan. Dan ini ancaman ini. Wa illam, ini kan semacam ancaman Paus kalian. Wa in lam taf'alu. Dan apabila dan jika lam taf'al, kamu tidak melakukannya, fama balak risalah, berarti risalah tidak sampai. Nah, kita sudah jawab, kalau risalah yang dimaksud adalah Al-Quran, ya sudah terlambat. Lalu apa yang dimaksud? Yaitu pasangan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran yang tertulis ada sampai sekarang, ya harusnya juga logikanya mengatakan pasangannya juga ada sampai sekarang. Karena kalau kitab sucinya, risalahnya ada sampai sekarang, lalu orangnya sudah tidak ada, sama dengan kita membaca buku ekonomi yang tebal-tebal itu textbook, tapi tidak ada yang terangkan. Yang semuanya awam ekonomi. Kita baru mau belajar ekonomi. Ya bagaimana bisa mempelajari buku-buku ekonomi yang tebal-tebal itu dengan istilah-istilahnya yang canggih-canggih itu, kalau kemudian kita sendiri tidak membacanya. Jadi, pamabalak tari salah tahu, tidak menerima, bagaimana bisa kalau kita tidak menerima pasangannya, itu ahli ekonominya. Misalnya kita baca bukunya Paul Samuelson misalnya, Paul Samuelson, ini buku yang cukup terkenal di ekonomi. Tapi kemudian orangnya tidak ada, dan ahli ekonomi juga tidak ada, ya tidak mungkin. Jadi, wa illam taf'al fama balak tari salah tahu. Wallahu ya'simuka minan nas, dan menunjukkan bahwa ada yang ingin menggagalkan ini. Ada di antara manusia yang menggagalkan. Kenapa? Karena Allah memberikan jaminan. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu, menjaga kamu dari manusia. Allah akan menyelamatkan kamu dari gangguan manusia. Artinya, sampaikan seperti yang diperintahkan di ayat 55, dan jangan khawatir, Allah pasti akan menjamin karena ini harus sampai. Karena kalau tidak disampaikan, maka risalah tidak sampai. Ya. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga kamu daripada manusia. Baru ditutup, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sungguhnya Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. Yang kafir kepada siapa? Ya risalah, ayat ini. Nah, jemaah sekalian, mari kita lihat keberlakuan ayat ini pada hadis berikut ini. Ini adalah peristiwa Ghadir Qum, ya, karena hadisnya panjang, nanti terjemahnya dipisah di sebelah. Jadi ini hadisnya dulu aja. Ya, kita baca sama-sama. Ini kita ambil dari hadis Imam Ahmad nomor 18.467. Ya. Haddatsana Husain bin Muhammad wa Abu Nuaim al-Ma'na. Qala, keduanya berkata, sana Fitrun an Abi. Ya. Fitrun menyampaikan kepada kami dari bapaknya, an Abi dari bapakku, At-Tufail. Qala, jadi At-Tufail berkata, jama'a Aliyun radhiyallahu anhu ta'ala. Jama'a Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Ali bin Abi Thalib, maksud Ali di sini Ali bin Abi Thalib mengumpulkan ini. Ali radhiyallahu anhu, ya, mengumpulkan an-nasa manusia. Jadi jamaah itu mengumpulkan an-nasa ini manusia. Di mana firrahbah di lapangan yang luas di sekitar Masjid Nabi di Kufah. Firrahbah. Summa qala lahu, kemudian Ali berkata kepada mereka, kepada an-nas manusia, kan an-nas itu jamak. Kemudian Ali berkata kepada mereka, ansyudullah, saya akan mengambil sumpah, saya akan menyumpah kalian, saya akan mengambil sumpah kalian. Kulla imri'in muslimin, yang setiap orang, kulla imri'in muslimin, setiap orang muslim harus mendengarnya. Yaitu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maksudnya kurang lebih begini. Saya akan mengambil sumpah kalian, saya akan membenarkan siapa di antara kalian yang mendengarkan. Jadi kalau begitulah kalau bahasa kitanya. Siapa di antara kalian yang sami'a, mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, berkhutbah yauma Ghadir Qum,
pada hari Gadirkum ini. Jelas sekali Yauma Gadirkum. Ini Gadirkum tulisannya Pak sekalian. Dan ini hadis Imam Ahmad Sunni punya nih ya. Ini hadisnya di bawah ini Ahmad. Nomor 18.497. Jadi Imam Ahmad mengakui bahwa ada kejadian ada Gadirkum itu ada. Jadi kalau ada atau di kita di Indonesia jarang mendengarkan ya karena itu tadi hadis-hadis seperti ini jarang diangkat. Jadi Nabi SAW berkata di hari Gadirkum, maksudnya hari ketika berkumpul sekitar 120.000 orang di Gadirkum. Ya. Masami alam maqama, apa yang dia dengarkan atau siapa saya mendengarkan apa, maka silakan berdiri. Lama maqam, silakan berdiri. Nah, ahli mengatakan siapa yang mendengarkan ucapan khutbah Nabi di Gadirkum, silakan berdiri. Kurang lebih begitulah. Ya. Faqama salasuna minnas. Maka kemudian berdirilah 30 orang. Jadi 30 orang. Berdirilah 30 orang dari kalangan manusia tersebut. Ya. Bahkan ada riwayat lagi. Waqala Abu Nuaim. Abu Nuaim. Ya. Ini tadi di atas ini. Abu Nuaim. Berkata Abu Nuaim. Faqama nasun kathirun. Maka berdirilah manusia yang banyak, bukan hanya 30, bukan hanya salasuna minan nas, tetapi bahkan kathirun, lebih banyak lagi. Ya. Apa yang mereka lakukan? Fasyahidu, mereka semuanya bersaksi, bersumpah. Mempersaksikan, bersyahadat, syahid itu bersaksi. Hina akhadahu, ketika Nabi mengambil tangannya, akhazahu biyadihi. Ya, ketika Nabi memegang Ali dengan tangannya. Faqala, lalu kemudian Nabi berkata linasi kepada manusia yang berkumpul itu. Ata'lamuna anni aula bil mu'minina min anfusihim? Apakah kalian sudah mengetahui, sudah menyadari bahwa saya itu adalah harusnya lebih utama bagi orang beriman daripada dirinya sendiri. Saya Nabi lebih utama bagi orang beriman daripada dirinya sendiri. Ini ada di dalam surat Al-Ahzab. Jadi kalian harusnya mengetahui, atau apakah kalian sudah mengetahui bahwa saya ini adalah Nabi, adalah lebih utama bagi orang mukmin daripada dirinya sendiri. Ya. Lalu kemudian mereka semuanya menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Betul ya Rasulullah. Sahabat-sahabat berteriak, "Na'am ya Rasulullah." Betul ya Rasulullah. Qala, lalu Nabi berkata, bersabda nih, qala. Jadi lalu Nabi bersabda. Qala, "Man kuntu maulahu fahada maulahu." Siapa yang selama ini menjadikan aku sebagai maulanya, fahada, maka orang ini yaitu Ali bin Abi Thalib menggunakan kata hada sambil memegang tangannya, lalu kemudian juga orang tahu kalau ini adalah Ali di sampingnya. Disampaikan itu pada saat tengah hari setelah salat zuhur asar, karena kan qasar. Jadi setelah salat zuhur asar, seperti kalau Jumatan, lalu kemudian Nabi naik di atas mimbar, berkhutbah cukup panjang tentang agama ini, lalu kemudian terakhir mengangkat tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lalu berkata, "Man kuntu maulahu." Siapa yang menjadikan aku selama ini sebagai maulanya, tempat berwilayahnya, fahada maulahu. Ini sama, lihat tulisannya di sini Bapak sekalian ya. Ini kata-kata maula di sini, ini ya, sama dengan maula di sini. Di sini Nabi, kuntu aku. Jadi man kuntu, siapa menjadikan aku selama ini maulahu, maulanya, fahada, maka ini siapa? Ali, maulahu, maulanya. Jadi sama-sama maula. Ini tempat berwilayah. Setelah Nabi mengatakan man kuntu maulahu fahada maulahu, baru Nabi kemudian berdoa, Allahumma ya Allah wali man walahu. Terimalah perwaliannya orang berwilayah kepadanya. Jadi berwilayah kepada Sayyidina Ali, hakikatnya saya berwilayah kepada Allah juga. Karena kata-katanya Nabi, Allahumma ya Allah wali man walahu. Terimalah perwaliannya orang berwilayah kepadanya. Wa'adi man adahu. Dan musuhilah siapa musuhnya. Musuhilah siapa musuhnya.
Jadi siapa yang memusuhi Nabi dan keluarganya, terutama Sayyidina Ali, ya sama dengan memusuhi. Sama dengan menciptakan permusuhan. Ya. Siapa permusuhan dengan siapa? Dengan Allah. Karena Allah mengatakan hadisnya mengatakan wa'adi man adau. Ya Allah, musuhilah siapa musuhinya. Ya siapa musuhi Sayyidina Ali, ya Allah musuhi orang itu juga. Qala, berkatalah perawi tadi di atas ini. Fakharajtu, lalu aku keluar. Wa ka'anna fi nafsi, dan sepertinya di dalam diriku syai'an, ada sesuatu. Jadi wa ka'anna fi nafsi. Saya merasa kalau kita artikan, saya merasa dalam diri saya itu sepertinya ada, karena kita artikan sepertinya ada sesuatu ya, yang belum serak ya, yang belum sempurna. Falakitu Zaid bin Arqam, maka aku menjumpai Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam terkenal juga sahabat Nabi ini. Ya. Rumahnya yang paling pertama di Mekah dulu dipakai sebagai tempat majelis taklim. Jadi falakitu, maka aku menjumpai Zaid bin Arqam mengenai untuk meng-cross-check tentang kejadian ini. Ya. Fakultu, lalu aku berkata kepadanya, itu kepada Zaid bin Arqam. Dia katakan, inni sami'tu Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, sungguhnya aku telah mendengar, maksudnya aku baru saja mendengar Ali radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, bersabda kada wa kada. Jadi katanya Ali berkata begini dan begitu, kada wa kada begini dan begitu. Maksudnya dan seterusnya. Jadi menyampaikan tadi di atas, tapi karena hadisnya tidak perlu panjang ya. Kaza wa kada artinya yang di atas ini tadi. Ya. Lalu kemudian Zaid bin Arqam berkata menjawab. Jadi kalau di sini Zaid bin Arqam ya, berkata, "Fama tunkiru." Ya. Pernyataan itu atau cerita itu tidak bisa ditolak. Tungkir itu diingkari, tidak bisa diingkari. Ya. Itu tidak mungkin bisa diingkari. Kejadian itu adalah kenapa? Kada sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul zalika lahu. Karena saya juga mendengarkan Rasulullah, ini kata perawi tadi di atas ini, saya juga mendengar Rasulullah SAW, Yaqul berkata seperti itu, lahu kepada siapa? Kepada Ali. Ya. Jadi berkata tadi, mangkuntu maulahu. Mangkuntu maulahu, fahadha aliun, fahadha maulahu. Di tempat ini dikatakan, mangkuntu maulahu, fahadha aliun maulahu. Jadi katakan, siapa? Ibnu Arqam, Zaid bin Arqam mengatakan bahwa itu tidak bisa ditolak, tidak bisa dipungkiri. Pamatumkir tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diingkari. Karena saya sendiri mendengarkan Rasulullah SAW ketika berkata seperti itu kepadanya, kepada Ali, berkenaan dengan Ali maksudnya. Nah, jadi saya kira jemaah sekalian cukup hadis ini saja satu ya. Ini surah Ahmad 18-497 dan berikut ini terjemahannya. Ya, jadi ini adalah terjemahan ya tadi. Kalau ada yang mau screenshot silakan. Ya. Jadi sama tadi yang di atas bahasa Arab ini adalah terjemahannya. Sekarang kita sampai kepada ayat tentang ini. Ya. Ini adalah Bible ya, kita perjanjian lama. Qul, katakanlah Muhammad, ya ahlal kitab, wa ahli kitab, lastum ala syai'in, kalian tidak mempunyai nilai apa-apa hatta sampai tuqimut Taurat. Nah, jadi coba lihat Bapak Ibu sekalian kata-kata ini. Ya. Jadi Allah mengatakan kepada para ahli kitab, kalian tidak ada apa-apanya walaupun kalian kaya raya, penemu-penemu, tetapi kalau kalian tidak menegakkan Taurat, maka lastum ala syai'in, kalian tidak punya nilai apa-apa di mata Tuhan. Ya, lastum ala syai'in. Sampai atau kecuali tuqimut Taurat, kalian menegakkan Taurat. Nah, kan ini berarti berlaku untuk kita juga, karena kan ayat ini sudah masuk dalam Al-Quran, sudah diratifikasi namanya. Maka kemudian bisa juga diartikan ahli kita itu adalah ahli Quran. Ya. Jadi bisa kita katakan, ya ahlal Quran,
lastum ala syai'in, kalian tidak punya nilai apa-apa di hadapan manusia, hatta sampai sehingga tuqimul Quran, kalian menegakkan Al-Quran. Jadi lagi-lagi Al-Quran jawabannya Pak Bus kalian. Ya. Jadi kita ini umat Islam tidak ada apa-apanya, tidak akan ditakuti musuh. Ya, lastum ala syai'in, kalian tidaklah punya nilai apa-apa sampai kalian menegakkan Taurat. Artinya apa? Nilai kemuliaan kita sebagai orang beragama, terutama Islam, terletak pada menegakkan kitab suci, dalam hal ini Al-Quran. Ya, kalau dibaca saja jarang, ya cuma sekali setahun, apalagi ditadaburi lebih jarang lagi. Ya. Jadi hatta tuqimut Taurat wal Injil, dan juga Injil, Al-Injil. Wa ma unzila ilaikum min rabbikum, dan apa saja yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Kami benar-benar akan menambahkan. Ya, jadi Allah akan menambahkan atau bertambahlah banyak di antara mereka ma unzila ilaika, terhadap apa yang diturunkan kepada umat di Al-Qur'an min rabbik, menjadi apa? Tughyan, durhaka. Jadi sudah kita ketemu 2 kali nih. Wa kufra, dan kekufuran. Jadi bagi mereka-mereka yang memang tidak beriman berkenaan dengan kitab suci ini, justru mereka kalau membaca atau mendengar kitab suci menjadi semakin tughyan, menjadi semakin durhaka, arogan. Tughyan itu arogan. Kemudian wa kufran, dan kufur. Fala ta'sa'alal qaumil kafirin. Lantas janganlah kamu bersedih, ya. Janganlah kamu bersedih alal qaumil kafirin, atas tindakan orang kafir. Nah, jadi ini yang juga kita pegang sekarang Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kita pegang sekarang. Sekarang ada kasus di Timur Tengah, kita harus melakukan pembelaan terhadap rakyat Palestina, apapun agamanya, mau Yahudi Palestina, mau Nasrani Palestina, atau Islam Palestina, tidak peduli. Yang penting bahwa janganlah bersedih, ya, kalau kalian mendapatkan tekanan dari orang kafir. Karena kalau kita bersedih, nanti lama-kelamaan kita gampang dibeli oleh mereka. Orang bersedih itu kan orang menderita, tiba-tiba dikasih sesuatu, dia berhenti biasanya. Nah, fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Dalam menghadapi orang kafir, kalian jangan bersedih, berputus asa. Lakukan saja yang terbaik menurut Anda. Ini adalah kompleks Masjid Al-Aqsa. Innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang beriman. Walladzina hadu, nah ini orang beriman berarti orang Islam. Kemudian walladzina hadu, orang Yahudi. Wassabiun, sabiun itu adalah agama sebelum Yahudi. Agama-agama yang dianut oleh nabi-nabi sebelum Nabi Yakub. Wan Nasara, dan juga Nasrani di sini masuk, ya. Nasrani. Man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa amila salihan, dan beramal saleh, fala khaufun alaihim, maka tidak ada ketakutan, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak perlu bersedih hati, ya. Jadi intinya adalah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, beriman Yahudi, Nasrani, dan Sabiin dan Nasara. Ya, mereka Allah berikan jaminan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa amila salihan, dan beramal saleh, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak perlu ada mereka bersedih hati. Ya. Dan tidak perlu lagi juga, tidak perlu khawatir dan tidak perlu bersedih, tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih hati. Tidak perlu takut kalau misalnya dia dapatkan atau tidak mendapatkannya, dan tidak perlu bersedih hati kalau dia tidak berhasil mendapatkannya. Nah, jadi ini adalah ayat yang menjelaskan tentang, dan ayat ini ada juga di surat Ali Imran, ini kan surat Al-Maidah. Ya. Ini ada juga di sini. Ya. Surat Al-Baqarah, bukan Ali Imran, Al-Baqarah ayat 62 ini. Ya. Allah berfirman, innal ladzina amanu, sungguhnya orang beriman, wal ladzina hadu, dan orang Yahudi, wan nasara, was-sabiin, ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihan, dan beramal saleh,
walahum ajrun, maka mereka mendapatkan imbalannya. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Kita boleh tidak setuju, tidak mau memberikan mereka pahala, tapi Allah mengatakan di sisi Tuhan mereka mendapatkannya. Wala khaufun alaihim, dan janganlah bersedih atas mereka, walahum yahzanun, dan juga janganlah merasa khawatir, dan jangan juga bersedih. Dalam satu ayat ini saja 2 kali muncul ini ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, yang bisa kita tangkap dari sini bahwasanya agama-agama samawi ini harusnya bersatu padu, bukan merampas seperti yang dilakukan Israel di Timur Tengah ini. Harusnya Islam, Yahudi, Nasrani, ini kalau mereka kompak demi kemanusiaan, maka luar biasa. Kemanusiaan ini pasti tegak di seluruh penjuru bumi. Kenapa? Karena negara yang cukup berpengaruh di dunia adalah negara-negara yang ahli kitab. Nah, sekarang kita masuk lagi ayat berikutnya, ayat terakhir. Ya. Laqad akhadna mitsaqa Bani Israil. Sungguh kami telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Ya. Wa arsalna ilaihim, dan kami mengutus kepada mereka rasul-rasul. Jadi kami telah mengambil ini, kami telah memisak ya, perjanjian dengan Bani Israel ya, dan kami utus kepada mereka rasul-rasul. Saya sudah sampaikan banyak sekali rasul kepada Bani Israel. Makanya kita katakan tidak boleh anti Bani Israel, karena kalau anti Bani Israel berarti anti Nabi-Nabi juga. Anti Nabi Musa, anti Nabi Harun, dan sebagainya. Kullama ja'ahum rasulun, setiap kali datang rasul kepada mereka, ja'ahum rasulun, bima la tahwa anfusum, yang tidak sesuai dengan ini. La tahwa anfusum, tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka. Jadilah orang yang beragama berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan kitab suci. Jadi kalau berdasarkan hawa nafsunya, diterima. Kalau tidak sejalan dengan hawa nafsunya, ditolak. Dan penolakannya sampai pada tingkat kasar, yaitu farikan katabu. Sebagian rasul ini, katabu ini, yang didustakan ini, rasul. Ya. Sebagian daripada rasul ini, mereka dustakan. Wa farikan, dan sebagian lagi, yaktul, mereka bunuh. Ya. Nabi-nabi pun dibunuh oleh mereka. Jadi farikan katabu wa farikan yaktulun. Sebagian mereka dustakan dan sebagian lagi mereka bunuh. Nah, Bapak yang sangat berbahagia, apa yang dibicarakan Al-Quran selalu up to date, aktual sampai sekarang. Bayangkan kalau misalnya Al-Quran berbicara tentang Yahudi, dan ternyata Yahudi itu sudah punah misalnya, kan berarti Al-Quran tidak benar. Tapi semua yang dibicarakan Al-Quran terjadi di Timur Tengah sekarang. Di seluruh dunia juga Yahudi dan Nasrani menjadi sangat dominan. Dan Yahudi dan Nasrani inilah dua agama samawi selain Islam yang paling banyak dibicarakan di dalam Al-Quran. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pembahasan-pembahasan seperti ini, kita semua, terutama Al-Fakir, bisa mengambil ibrah, agar kita bisa melihat lingkungan di sekitar kita. Jadi kalau kita sedang aja membaca peristiwa geopolitik, lalu kemudian baca ayat-ayat seperti itu, juga enak sekali melihatnya. Dalam pengertian kita bisa memberikan penilaian-penilaian berdasarkan kitab suci ini. Ya, karena kitab suci ini kan harus digunakan sebagai alat untuk melihat realita di sekitar kita. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Beri perhatian tentang ayat 67 tadi, di mana kata kafirin, sedangkan ayat itu turun di Ghadir pun, di tengah-tengah strictly orang Islam yang baru melaksanakan haji, dan haji mengembalikan perjanjian Nabi Ibrahim AS. Aku angkat daripada keturunanmu yang maksum tadi sebagai imam. Dan janji ini dipenuhi di Ghadir pun tadi dalam ayat tadi. Tapi ada yang protes tentang hal ini. Yang funny ataupun yang ironisnya, zaman Imam Mahdi AS, semua kembali kepada terima Allah saja yang layak memilih siapa imamnya, bukan manusia. Beri pencerahan kontradiksi
pening kepala kita selama 1445 ini Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan. Baik, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi sebetulnya apa yang terjadi di Gadir Qum ini dan melalui ayat ini hanyalah merupakan kelanjutan, continuity daripada yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim. Kita sudah sering angkat juga, coba kita angkat lagi surat Nabi Ibrahim di sini ya. Surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah. Ayatnya 124 ya. 124 ini dia. Jadi Bapak sekalian yang baru ikut, mari kita perhatikan ini. Surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim menguji Tuhannya. Tuhannya menguji Ibrahim. Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim. Ibtala itu menguji. Ya. Dengan apa? Bi kalimatin, dengan beberapa kalimat. Kalimat ini orang, karena Nabi Isa dikatakan kalimat di dalam surat Al-Baqarah ini juga. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ini yang namanya Nabi Isa itu kalimat. Ya. Kita loncat ke 145 di sini nih ya. Ya, jadi yang namanya kalimat itu orang. Jadi kita bukan di Al-Baqarah ya, kita lihatnya di surat Ali Imran. Jadi kita buka surat Ali Imran. Ya. Kita buka surat Ali Imran dulu. Surat Ali Imran ayatnya 45. Il qalatil malaikatu, ingatlah tatkala malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, inna Allah, sungguhnya Allah, yubashiruki, memberikan kabar gembira kepadamu, di kalimatin, dengan satu kalimat. Kalimat ini, iya. Apa itu kalimat? Ini, ismu al-Masih ibnu Maryam. Namanya kalimat itu ism al-Masih Isa bin Maryam. Kan kalimat orang ini. Dan ini adalah orang suci kan, Nabi. Nah, maka pasti penyebutan di dalam surat Al-Baqarah tadi di sini, ya, ini ayat 124 tadi, ya. Bikalimatin di sini orang juga. Ya. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahun. Lalu Nabi Ibrahim, atam itu artinya memberikan memberikan pengakuan dan menerima, siap. Karena nanti ini keturunan Nabi Ibrahim nanti yang menderita ini. Dan Nabi Ibrahim siap demi kemaslahatan manusia, umat manusia. Qala, lalu kemudian Allah berfirman, Inni ja'iluka, saya melantik kamu, ja'iluka, mengangkat kamu, linasik, untuk seluruh manusia, imam. Disebutkan imam. Inni ja'iluka linasik imam. Saya mengangkat kamu sebagai manusia, imam bagi seluruh manusia. Jadi kalau kita terjemahkan di sini, imam bagi seluruh manusia. Qala, lalu kemudian Nabi Ibrahim menjawab, wa min dzurriyyati, dan zuriatku juga. Qala, lalu Allah mengatakan, baik zuriatmu, tetapi la yanalu ahdi zalimin, tidak berlaku pada zuriatmu yang ahadku ini tidak berlaku pada zuriatmu yang zalim. Ya, yang zalim. Jadi dengan demikian peristiwa tadi di Gadir Qum ini adalah peristiwa kelanjutan daripada Nabi Ibrahim tadi. Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai sebagai imam. Nah, tentu Nabi Ibrahim nanti mengangkat. Jadi contohnya gini, pada saat Adam diciptakan kan Allah langsung yang menciptakannya, biadihi, dengan tangannya. Tapi setelah nanti Adam sudah ada, manusia seperti kita nggak langsung lagi diciptakan oleh tangannya Tuhan, melalui orang tua kita. Hal yang sama terjadi pada ini. Yang pertama dipilih adalah Ibrahim. Nanti Ibrahim memilih penggantinya. Dipilih Nabi Ismail untuk ditugaskan di Mekah dan sekitarnya. Dipilihlah Ishak untuk ditempatkan di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Seperti itu. Jadi dipilih oleh Nabi Ibrahim. Maka dikatakan bahwa itu hanya berlaku bagi keturunanku yang suci karena berkaitan dengan tugas-tugas kesucian, yaitu membawa kitab suci. Nah, inilah yang dimaksud di dalam ayat ini sebetulnya tadi, ya, yaitu ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaika mir rabbik, sampaikan seperti mana tadi Nabi
Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah, amin zuriatku. Jadi pasti yang dimaksud di sini adalah zuriatnya Nabi Ibrahim melalui Ismail yang ada di Mekah. Ya. Dan ada kata-kata wa illam tafal fama balagta risalata. Dan siapa yang menolaknya disebut dengan al-kafir di sini. Tentu kita berlindung dari Allah dari hal-hal seperti ini. Jadi inilah yang disebutkan tadi, kontinuitas. Intinya adalah kontinuitas. Jadi apa yang dilakukan Nabi Muhammad di sini bukanlah baru, tetapi kontinuitas daripada kejadian-kejadian yang sama sebelumnya. Ada lagi? Kalau tidak ada jamaah sekalian, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.